Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, senang rasanya kita bisa kembali bersua, bertegur sapa, saling berbagi faedah tentunya dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah taala ana akan membacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tentunya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada sebuah bab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan qala dzikru muhajarati Ibrahim alaihi salam bibnihi Ismail wa ummihi Hajar ila Jabali Faran wa hiya ardu Makkah wa binaihi al-bait al-atiq. Kisah tentang berpisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan putra beliau Ismail dan ibu Ismail yaitu Hajar di sebuah dataran tinggi bernama Faran, wahia ardu Makkah, cikal bakal kota Makkah, wa binaihi al-baital atiq, dan kisah tentang pembangunan al-bait al-atiq, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak berselang lama setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bergembira atas kelahiran putra beliau Ismail alaihi salam, namun tidak lama setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terpaksa harus berpisah dengan putra beliau. Sebab musababnya adalah karena kecemburuan istri beliau yang pertama, yaitu Sarah, dengan kepada Hajar alaihima assalam. Kenapa? Karena Hajar alaiha assalam dengan sebab beliau lahir untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam seorang putra, seorang anak yang selama ini senantiasa diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam, yaitu putra beliau yang bernama Ismail alaihi assalam. Sarah cemburu kepada Hajar alaiha assalam. Tentunya ini wajar sekali, manusiawi, fitrah seorang wanita. Namun dengan bijaksana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan di balik kisah ini terdapat hikmah yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Ismail dan ibu beliau yaitu Hajar alaihima assalam ke sebuah padang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada mata air, tidak ada oase, tidak ada orang sama sekali. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di sini. Nah, bagi antum yang memiliki kitab Al-Bidayah wan Nihayah atau PDF-nya, bisa antum lihat. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah bin Muhammad, telah memberikan hadis kepada kami Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Abdul Razzaq
Abdullah bin Muhammad berkata, telah memberikan hadis kepada kami Abdul Razzaq. Qala haddatsana Ma'mar. Abdul Razzaq berkata, telah memberikan hadis kepada kami Ma'mar an Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ayyub As-Sikhtiyani dan juga Katsir bin Muttalib bin Abi Wada'ah. Yazidu ahaduhuma 'alal akhar. Teks berita, teks hadis yang dibawakan oleh keduanya itu ada yang saling melengkapi, ada yang saling memberikan keterangan tambahan. An Sa'id bin Jubair, keduanya mendapatkan hadis dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mendapatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkisah, awwala mattakhadhan nasul min awwala mattakhadhan nisa'ul mintaqa min qibali ummi Ismail. Wanita yang pertama kali membuat ikat pinggang adalah ibu Nabi Ismail alaihima assalam. Ittakhadhat mintaqan litu'fiya atharaha ala Sarah. Hajar alaiha assalam membuat ikat pinggang agar ujung bajunya itu terangkat sehingga tu'fiya atharaha, sehingga jejak kaki beliau atau sehingga beliau tidak meninggalkan jejak ala Sarah, agar tidak bisa diikuti Sarah. Summa jaa biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma indal bait inda dawhah fauqa Zamzam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam membawa Hajar, demikian juga putra beliau berdua yaitu Ismail alaihi salam, padahal ketika itu Ismail dalam usia menyusui. Hatta wada'ahuma indal bait. Kemudian sampailah Nabi Ibrahim membawa keduanya di tempat cikal bakal Baitullah al-Musyarrafah saat ini, inda Dawhah. Saat itu datarannya tandus dan ada satu pohon yang bernama Dawhah fauqa Zamzam. Yang Dawhah ini sekarang tempatnya di sumur Zamzam saat ini. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meletakkan atau meninggalkan Hajar beserta putranya di bawah pohon tersebut. Fi a'lal masjid, di sebuah tempat yang berada di atas atau di sebelah utara atau di sekitar Masjid Al-Haram saat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisa bi Makkah yauma idzin ahad. Saat itu di kota Makkah tidak ada satu orang pun yang tinggal di situ. Tidak ada orang sama sekali. Walaisa bihama, demikian juga tidak ada mata air sama sekali. Fawada'ahuma hunalik. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terpaksa, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meletakkan keduanya di tempat tersebut. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam hanya memberi keduanya sebuah geriba, kantong dari kulit yang di dalamnya hanya terdapat beberapa butir kurma saja. Wasiqa'an fihima, demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan sekantong yang berisi air. Summa qaffa Ibrahim muntaliqan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pergi meninggalkan Hajar dan putranya Ismail yang saat itu sedang menyusui. Fatabi'athu ummu Ismail. Tahu Hajar alaihi salam, tahu suaminya pergi meninggalkannya begitu saja. Hajar alaihi salam meletakkan anaknya, putranya sementara di tanah, kemudian mengejar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sambil menarik-narik bajunya, walaupun tidak digubris oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebenarnya juga merasa kasihan, tak tega, namun
Ini adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalat, Hajar alaihi salam merengek-rengek kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya Ibrahim, tuhai Ibrahim, aina tadhhab, kemana engkau akan pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insanun wala syai'. Apakah engkau tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada satu orang pun, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada tumbuhan yang bisa kami makan, bisa kami petik untuk dimakan, tidak ada mata air yang bisa kami petik. Tidak ada mata air yang bisa kami ambil airnya. Apakah engkau tega? Faqalat lahu dzalika miraran. Nabi Ibrahim alaihi salam sama sekali tidak menjawab, tidak tega sebenarnya. Namun ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam terus melangkah ke depan. Tidak, seolah-olah tidak mempedulikan. Sebenarnya peduli Nabi Ibrahim. Namun beliau seolah-olah tidak mempedulikan Hajar alaihi salam yang bergantungan di jubah beliau. Hajar alaihi salam qalat lahu dzalika miraran, terus mengulang-ulang pertanyaannya. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sama sekali tidak menjawab pertanyaan Hajar alaihi salam. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, dengan sebenarnya perasaan tidak tega. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam terpaksa untuk tidak menengok sama sekali kepada Hajar alaihi salam. Faqalatlah, maka saat itu Hajar alaihi salam berhusnudzon kepada suaminya, figur istri yang baik. Hajar alaihi salam berusaha berhusnudzon kepada suaminya. Faqalatlah, kemudian Hajar alaihi salam bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkanmu untuk melakukan perbuatan demikian? Qala na'am. Barulah saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan Hajar alaihi salam. Beliau menjawab iya. Qalat, maka dengan penuh keyakinan, didasari dengan perasaan tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Hajar alaihi salam berkata, idzan lan yudayyi'una, kalau begitu pasti saya yakin, saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Summa raja'at, kemudian Hajar alaihi salam setelah mendapatkan jawaban yang menenangkan kalbu beliau, Hajar alaihi salam kembali ke tempat Ismail alaihi assalam. Summa raja'at fantalaqa Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam meneruskan langkahnya hatta idza kana inda tsaniyah, kemudian saat beliau alaihi salatu wassalam sampai di sebuah tempat yang bernama Tsaniyah, haitsu la yarawnahu, di suatu tempat di mana Hajar demikian juga Ismail tidak dapat melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Istaqbala biwajhihil bait, barulah saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghadap ke cikal bakal tempat dibangunnya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Summa da'a biha ula'il kalimat, kemudian saat itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa dengan untayan-untayan doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Wa rafa'a yadayhi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya. Faqala, kemudian berdoa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Duhai Rabb kami, sesungguhnya aku tempatkan anak keturunanku biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada sama sekali tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, yaitu di tempat yang nanti akan menjadi rumahmu yang disucikan. Rabbana, duhai Rabb kami, liyuqimus shalah, berikanlah mereka anak keturunanku taufik untuk senantiasa mengerjakan sholat.
untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah kalbu-kalbu manusia itu mencintai mereka, menyenangi mereka, senang membantu mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah rizki kepada mereka berupa buah-buahan yang bermacam-macam, beraneka ragam. La'allahum yashkurun. Semoga saja mereka menjadi orang-orang yang mau bersyukur kepadamu ya Allah. Wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail. Maka tatkala Hajar sampai di tempatnya Ismail, beliau kembali menyusui Ismail. Wa tashrabu min dzalikal ma'. Kemudian saat haus, Hajar alaihissalam meminum dari kantong airnya. Hatta idza nafida ma fis saqa atishat. Maka tatkala air yang ada dalam kantong tersebut sudah habis, Hajar alaihissalam merasa kehausan. Wa atisha ibnuha. Demikian juga karena beliau Hajar alaihissalam tidak minum, maka Hajar alaihissalam juga tidak bisa mengeluarkan air susu. Maka Ismail pun juga ikut kehausan karena tidak bisa meminum air susu dari ibunya. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa. Semakin lama Ismail alaihi salam semakin kehausan, dan yang namanya bayi apabila kehausan, beliau merengek-rengek. Nabi Ismail alaihi salam menjejak-jejakkan kakinya. Fantalaqat karahiyata an tanzura ilaihi. Rasa iba, kasihan Nabi Ismail rasa iba Hajar alaihi salam kepada Nabi Ismail alaihi salam membuat Hajar seketika itu beranjak dari tempatnya mencari air karena tidak tega melihat Nabi Ismail alaihi salam. Fawajadatis safa aqraba jabalin fil ardi yaliha. Maka Hajar alaihi salam mendapatkan bukit Safa, bukit yang paling dekat dari tempatnya berpijak. Faqamat alaihi, setapak demi setapak Hajar alaihi salam mendaki bukit Safa. Tsumma istaqbalatil wadi. Kemudian Hajar setelah mencapai puncaknya, beliau menghadap ke seluruh lembah, ke setiap sudut lembah. Tanzuru hal tara ahadan, berharap agar beliau melihat seseorang untuk dimintai bantuan. Falam tara ahadan, namun Hajar alaihissalam tidak melihat seorang pun yang dapat dimintai bantuan. Fahabatat minnas safa. Kemudian Hajar alaihissalam turun dari bukit Safa mencari-cari bukit yang lainnya. Hatta idza balaghatil wadi rafa'at tarafa dir'aha. Saat Hajar alaihissalam turun kemudian melewati sebuah lembah, Hajar alaihissalam menyingsingkan ujung pakaiannya agar larinya lebih cepat. Summa sa'at sa'yal insan al-majhud. Kemudian Hajar alaihissalam berusaha berlari sekuat tenaga. Sekali lagi karena takut iba, khawatir akan bayinya, putranya. Hatta jawazatil wadi, sampai beliau berhasil melewati lembah. Summa atatil marwah, kemudian beliau mendapati bukit Marwah. Faqamat alaiha, mendaki bukit tersebut. Wa nazarat hal tara ahadan. Kemudian beliau melihat sekeliling lembah dari atas bukit, apakah melihat seseorang. Falam tara ahadan, namun kasihan sekali Hajar alaihissalam tidak melihat seorang pun. Fafa'alat dzalika sab'a marrat. Hajar alaihissalam melakukan hal tersebut sebanyak 7 kali. Dari bukit Marwah, barangkali Hajar alaihissalam berharap di bukit Safa ada orang yang datang. Beliau turun naik ke bukit Safa, ternyata tidak ada. Beliau berharap di bukit Marwah kelihatan lagi orang yang lewat. Beliau lari lagi ke bukit Marwah sebanyak 7 kali. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, fadzalika sa'yun nas bainahuma.
Itulah tata cara sa'inya manusia di antara keduanya. Itulah sebab disyariatkannya sa'i yang saat ini yang dijadikan sebagai rukun dalam umrah maupun dalam haji. Falamma asyrafat 'alal marwah, maka tatkala Hajar alaiha assalam sampai di bukit Sofa pada putaran yang ketujuh, pada bukit Marwah pada putaran yang ketujuh, sami'at sautan, maka Hajar alaiha assalam mendengar sebuah suara. Faqalat sahin, kata Hajar alaiha assalam berkata kepada dirinya sendiri, diam kamu, perhatikan dengan baik-baik. Turidu nafsaha, Hajar alaiha assalam berkata kepada dirinya sendiri. Summa tasamma'at aidan, kemudian Hajar alaihi salam semakin memfokuskan pendengarannya. Faqalat qad asma'ta in kana indaka huwas. Ternyata benar, Hajar alaiha assalam mendapatkan atau telinga beliau menangkap sebuah suara. Maka Hajar alaiha assalam berteriak, pada asma'ta, kamu telah berhasil membuatku mendengar suaramu. In kana indaka huwas, apabila engkau memiliki bantuan dapat menolong kami, bantulah kami. Fa idza hiya bil malaki inda mawdi'i Zamzam, ternyata ada seorang malaikat yang sedang berada di sisi Zamzam. Fa bahatha bi'aqibihi aw qala bi janahihi, maka malaikat tersebut menjejakkan kakinya, tumitnya ke tanah, atau dalam sebuah riwayat malaikat mengais sebuah tanah dengan sayapnya. Hatta waharul ma, maka muncullah ketika itu air, memancarlah ketika itu air. Faja'alat tuhawwiduhu, kemudian Hajar alaiha assalam berlari menuju tempat keluarnya air. Maka Hajar alaiha assalam berusaha membendung aliran air tersebut. Wa taqulu biyadiha hakadha, kemudian Hajar alaiha assalam berusaha membendungnya, menciduknya. Wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha, kemudian Hajar alaiha assalam mengisi kantong airnya dengan air dari mata air tersebut. Wa huwa yafuru ba'dama taghrifu, maka kemudian Hajar alaiha assalam meminum dengan sepuas-puasnya setelah beliau menciduk dari air mata tersebut. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibunda Nabi Ismail. Lau tarakat Zamzam au qala law lam taghrif minal ma lakanat Zamzam ainan ma'ina. Kalau seandainya Ummu Ismail meninggalkan mata air Zamzam begitu saja, atau kalau misalkan dalam riwayat yang lain, atau kalau seandainya ibu Nabi Ismail alaihissalam tidak membendung aliran air Zamzam, sungguh air Zamzam akan menjadi mata air yang senantiasa mengalir membanjiri bumi ini. Qala Ibnu Abbas melanjutkan, fasyaribat, maka kemudian ibunda Nabi Ismail meminum dari air tersebut. Wa arda'at waladaha, kemudian ibu Nabi Ismail alaihi assalam menyusui kembali putranya, bayinya Nabi Ismail alaihi assalam. Faqala lahal malaku, maka setelah ibu Nabi Ismail merasa kenyang, demikian juga putranya Nabi Ismail alaihi assalam merasa kenyang, malaikat ketika itu berkata kepada Hajar alaiha assalam, la takhafu ad-dhai'ah, kalian jangan khawatir terlantar. Fa innaha huna baitallah, sungguh di sini nanti akan dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling agung, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Yabni hadzal ghulamu wa abuhu, yang akan membangunnya adalah bocah ini dan bapaknya. Wa innallaha la yudayyi'u ahlahu, dan sungguh percayalah,
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan keluarga dan anak keturunan bocah ini. Wa kana al-baitu murtafi'an minal ardi karradiyah. Malaikat tadi memberitahu, mengabarkan kepada ibu Nabi Ismail bahwa rumah tersebut, rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut akan dibangun pada sebuah tanah yang agak tinggi. Karradiyah seperti sebuah bukit ta'tihi suyul yang yang diterjang oleh banjir, fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi, kemudian mengikis bagian kanan dan kiri bukit tersebut. Jadi bisa Anda bayangkan ya, sebuah dataran tanah yang agak tinggi dari tanah sekitar, kemudian kalau misalkan ada banjir datang, maka banjir tersebut akan mengikis kanan kirinya. Nah, tanah tersebut nanti yang akan menjadi atau akan dibangun padanya Baitullahil Haram. Fakanat kadzalika hatta marrat bihi rufqatun min Jurhum au ahlu baitin min Jurhum. Terus demikian kehidupan Hajar alaiha assalam bersama dengan putra beliau, bayi beliau yang masih kecil, yaitu Ismail alaihi salam. Beliau senantiasa berada di mata air tersebut. Tentunya kalau misalkan sudah ada mata air, berarti ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar mata air tersebut, sehingga Hajar alaiha assalam setelah itu hidup dengan tenang, bahagia, aman, sentosa di dekat mata air Zam-Zam. Terus menerus demikian sampai lewatlah di lembah tersebut kafilah dari Bani atau dari suku Jurhum. Suku Jurhum ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah suku Arab dari negeri Yaman. Au ahlu baitin min Jurhum, atau kerabatnya Bani Jurhum. Muqbilina min tariqi Kada. Mereka lewat ke lembah tersebut dari sebuah jalan yang bernama Kada. Fanazalu fi asfali Makkah. Mereka awalnya itu singgah di dataran rendah kota Makkah. Fara'au ta'iran a'ifan. Kemudian mereka melihat ada burung-burung yang terbang di angkasa berputar-putar. Faqalu, maka mereka berkata sesama mereka, inna hadzal ta'ir la yaduru 'alal ma'. Pasti burung ini mengitari mata air. La ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma. Perasaan kita selama ini lewat di lembah ini tuh nggak pernah ada air, tapi kok ada burung. Fa'arsalu jariyan au jariyain. Maka kemudian suku Jurhum, kafilah dari Jurhum tadi, mengutus satu atau dua utusan untuk mengecek kebenarannya. Fa'idhahum bilma. Ternyata benar, mereka mendapatkan mata air. Faraja'u fa'akhbaruhum bilma fa'akbalu. Maka dua utusan tadi kembali mendatangi kafilahnya, memberitahukan kepada mereka, kemudian mereka pun akhirnya berbondong-bondong menuju kepada mata air tersebut. Qala wa ummu Ismail indal ma. Tatkala sampai di sana ternyata mendapati seorang wanita, yaitu ibunya Nabi Ismail alaihi salam, berada di sisi mata air tersebut. Jadi mereka langsung berpikiran bahwa yang paling berhak untuk memiliki mata air tersebut adalah ibu Nabi Ismail alaiha assalam, adalah wanita tadi. Karena dahulu belum ada mata air di sini. Kemudian setelah mereka mendapati mata air, ternyata sudah ada wanita. Oleh karenanya kabilah dari suku Jurhum meminta izin kepada Ummu Ismail, faqalu ata'zanina lana an nanzila indak. Sudikah engkau apabila kami ikut singgah di tempatmu ini? Faqalat na'am walakin la haqqa lakum fil ma. Boleh, tapi kalian tidak boleh memiliki mata air ini. Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Qala Abdullah bin Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alfa dzalika umma Ismail wa hiya tuhibbul uns. Ibu Nabi Ismail alaihi salatu wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima mereka
untuk atau mengizinkan mereka untuk menetap di sekitar mata air Zam-Zam karena Ummu Ismail, ibunda Nabi Ismail alaiha assalatu wassalam, tuhibbul uns, maksudnya ingin atau senang memiliki teman daripada hidup sendiri. Nah, lebih senang memiliki teman, lebih senang memiliki teman. Fanazalu, maka akhirnya pun mereka menetap di sekitar mata air Zam-Zam, suku Jurhum. Wa arsalu ila ahlihim fanazalu ma'ahum. Kemudian suku Jurhum tersebut juga mengirim pesan kepada keluarga mereka di Yaman bahwa mereka mendapatkan sebuah tempat tinggal yang baru. Tanahnya menjadi subur, ada mata airnya. Maka akhirnya pun keluarga mereka pun juga berbondong-bondong datang ke cikal bakal kota Makkah. Hatta idza kana biha ahlu abyatin minhum. Maka lama kelamaan akhirnya ada beberapa rumah yang telah dibangun di sekitar mata air Zam-Zam. Wa syabbal ghulam, kemudian bocah tadi tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda yang gagah, tampan, elok. Wa ta'allamal arabiyyata minhum, kemudian pemuda tadi belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Wa anfasahum wa a'jabahum hina syabba, Nabi Ismail alaihi salam tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, yang tampan, perawakannya bagus. Fa'ajabahum wa anfasahum, suku Jurhum pun kagum dan terpikat dengan Nabi Ismail alaihi salam. Saat Nabi Ismail alaihi salam tumbuh menjadi pemuda dewasa, falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum, kemudian mereka suku Jurhum menikahkan salah seorang putri mereka dengan Nabi Ismail alaihi assalam. Wa matat Ummu Ismail, saat setelah akad nikah Nabi Ismail alaihi salam, Ummu Ismail, ibunda Nabi Ismail, Hajar alaiha assalam, meninggal dunia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kisah yang dinukilkan atau diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ini belum selesai, masih ada kelanjutannya, namun mungkin waktunya tidak cukup. Nah, mungkin kita bagi menjadi 2 episode, 2 pertemuan. Na'am, wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, bisa memberikan faedah-faedah yang sangat banyak untuk kita semuanya. Perjuangan seorang ibu untuk kebahagiaan anaknya. Perjuangan seorang ibu untuk kebahagiaan anaknya. Demikian juga faedah-faedah yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab.